Sobat Asun rahimakumullah. Di suatu pagi yang cerah, suasana pengadilan kota Baghdad mendadak ramai ketika seorang wanita bergegas masuk ke ruangan sambil menyeret suaminya. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Tuan Hakim, saya ingin menuntut keadilan," serunya dengan lantang. Di hadapan Abu Nawas yang saat itu menjabat sebagai hakim, wanita itu pun menunjuk suaminya dengan penuh amarah. "Suami saya telah berbuat aniaya. Dia menggigit telinga saya, Tuan." Para hadirin yang memenuhi ruangan sidang langsung terkejut mendengarnya. Mereka saling berbisik, membayangkan bagaimana mungkin seorang suami tega menggigit telinga istrinya sendiri. Namun, sang suami tentu tak tinggal diam. Dengan wajah polos, ia pun menggeleng keras. "Tidak, Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," bantahnya tanpa ragu. Seisi ruangan pun langsung riuh. Beberapa orang bahkan tertawa tertahan. Sang istri pun mendelik marah. "Mana mungkin? Mana ada orang yang bisa menggigit telinganya sendiri?" Abu Nawas yang sejak tadi menyimak memukul meja untuk menenangkan suasana. "Saya harap kalian semua tenang. Kalau terus bertengkar seperti itu, bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan adil?" katanya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya gaduh pun perlahan menjadi sunyi. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun bertanya, "Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini?" Keduanya pun serempak menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim. Waktu itu hanya ada kami berdua." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, beri saya sedikit waktu. Saya akan mencari tahu siapa yang benar." Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas pun bangkit dari kursinya dan masuk ke ruang belakang. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh sang hakim yang cerdik itu. Di dalam kamar, Abu Nawas pun berdiri di depan sebuah cermin dan memulai mencoba eksperimen konyol, yaitu mencoba menggigit telinganya sendiri. Ia memiringkan kepalanya ke kanan lalu ke kiri. Ia menarik telinganya dengan tangannya, mendorong lehernya sejauh mungkin hingga akhirnya pruk. Abu Nawas pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur meja dan meninggalkan memar di dahinya. Sambil meringis kesakitan, ia pun bangkit perlahan. "Astagfirullah, ternyata memang benar-benar mustahil menggigit telinga sendiri," gumam Abu Nawas. Meskipun kepalanya masih berdenyut, ia tersenyum puas karena telah menemukan cara membuktikan siapa yang bersalah. Ia kembali ke ruangan sidang dengan langkah yang mantap. Abu Nawas langsung berkata kepada bawahannya, "Periksa dahi sang istri itu. Apakah ada memar?" Bawahannya pun segera memeriksa dan menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim." Abu Nawas pun tersenyum dan mengetuk meja pengadilan. "Dengan ini, saya menyatakan bahwa sang istri tidak mungkin menggigit telinganya sendiri. Itu berarti suaminya bersalah dan harus dihukum." Sang suami pun terperanjat mendengarnya. "Loh, apa buktinya kalau saya bersalah, Tuan Hakim? Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan seperti itu?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tadi aku mencoba menggigit telingaku sendiri, dan lihatlah hasilnya." Ia pun menunjuk dahinya yang memar karena tersungkur tadi. Kalau benar istrimu menggigit telinganya sendiri, pasti dahinya juga memar. Tapi nyatanya tidak, jadi sudah jelas siapa pelakunya. Seisi ruang sidang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, sang suami hanya bisa pasrah menerima hukuman. Sebelum meninggalkan ruangan sidang, Abu Nawas pun bergumam pelan sambil mengelus dahinya yang masih terasa berdenyut nyeri. Siapa sangka jadi hakim bisa beresiko memar begini.
Sahabat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan sayembara. Dia menaruh sebuah labu yang besar di tengah-tengah istananya dan meminta para hadirin untuk mengisinya dengan apapun yang mereka inginkan. Yang penting, labu tersebut harus terisi penuh. Para hadirin bingung karena ukuran labu tersebut sangatlah besar. Seorang demi seorang segera mencobanya. Ada yang mencoba mengisi dengan beras, ada juga yang mengisinya dengan kain. Namun semuanya gagal karena tidak cukup untuk mengisi labu yang sangat besar tersebut. Khalifah Harun al-Rasyid mulai merasa tidak sabar dan hampir membatalkan sayembara tersebut. Namun tiba-tiba Abu Nawas muncul dengan langkah yang gembira. Dengan santainya, dia mendekati labu tersebut sambil membawa selembar kertas kecil. Semua orang di istana tersebut bertanya-tanya, bagaimana mungkin selembar kertas kecil bisa mengisi labu yang begitu besar. Abu Nawas kemudian melipat kertas tersebut menjadi bentuk burung dan diletakkannya di dalam labu. "Sudah terisi penuh, Tuan," kata Abu Nawas dengan senyum cerdiknya. Semua orang di istana itu terheran-heran. Mereka memprotes, mengatakan bahwa labu itu jelas-jelas masih kosong. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, labu ini sekarang sudah terisi penuh dengan kertas burung, udara dalam labu, dan kekaguman kalian semua. Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Dia mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang sangat besar. Kembali, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya yang tiada tara. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas merupakan sosok wali sufi yang begitu sangat sederhana di balik banyaknya harta hadiah yang diperoleh dari sang raja. Abu Nawas sang wali sufi bahkan memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Hasil panen yang lumayan banyak bisa membuatnya menjadi kaya. Namun hal tersebut tidak membuat kehidupan Abu Nawas sang wali sufi menjadi mewah. Abu Nawas tetap menjadi pribadi yang sangat sederhana. Terbukti bahwa Abu Nawas sang wali sufi tidak pernah memperlihatkan kekayaan harta, termasuk tanahnya yang luas itu. Abu Nawas sang wali sufi justru memanfaatkan hasil perkebunan tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Kesederhanaan Abu Nawas sang wali sufi juga terlihat dari segi rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di rumah tersebut tidak ada barang-barang berharga dan mewah yang terlihat di rumahnya. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat rumahnya aman dari aksi kejahatan. Kisah ini berawal pada suatu saat ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas secara diam-diam. Pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas melalui jendela belakang rumahnya. Beruntungnya, kala itu Abu Nawas sedang berada di dalam rumah. Saat melihat si pencuri itu, Abu Nawas pun kaget. Kemudian ia malah bersembunyi secara diam-diam agar si pencuri itu tidak mengetahuinya. Abu Nawas terus mengawasi pencuri itu yang sudah mulai memasuki ruang tengah rumahnya. Terlihat si pencuri itu sedang mencari-cari barang berharga di rumah Abu Nawas. Pencuri itu mengobrak-abrik semua isi rumah Abu Nawas. Melihat pencuri itu mengobrak-abrik setiap ruangannya, Abu Nawas yang dari tadi melihatnya menjadi risau. Namun bukannya menyergap atau berteriak meminta tolong, Abu Nawas justru bersembunyi di dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Tak lama kemudian, si pencuri itu mulai beranjak ke ruang di tempat Abu Nawas bersembunyi. Si pencuri kemudian tertarik ketika melihat ada sebuah peti yang lumayan besar itu. Si pencuri itu mengira jika peti itu merupakan tempat Abu Nawas menyimpan harta benda berharganya. Tak ingin membuang kesempatan, si pencuri segera menghampiri peti tersebut. Namun alangkah
terkejutnya si pencuri itu ketika membuka peti tersebut. Ia melihat Abu Nawas sedang bersembunyi di dalam peti tersebut. Pencuri itu lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" Tanya si pencuri kepada Abu Nawas. "Aku sedang bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu-malu. "Bersembunyi? Memangnya kenapa?" Pencuri itu bertanya lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tidak memiliki apapun yang dapat kau curi. Itulah mengapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri itu pun langsung pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dengan tangan kosong. Ia sangat kecewa dan juga keheranan. Mengapa Abu Nawas yang sering diberi hadiah oleh Baginda Raja dan memiliki kebun yang luas, ladang yang luas, tidak memiliki barang berharga di rumahnya? Kemudian pencuri itu akhirnya menyadari kalau Abu Nawas memang orang yang benar-benar sangat sederhana dan suka membantu orang. Karena itulah Abu Nawas tidak suka menumpuk dan memamerkan harta yang dimilikinya. Abu Nawas sang wali sufi lebih memilih menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari Abu Nawas menemukan sekantong emas. Lalu suatu ketika, negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Ini tentu saja kondisi yang sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya dan tiba-tiba menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta. Maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya, Tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu.
Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah dia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hai tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang itu. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar saja. Karena beberapa hari ini, keluarga saya belum makan tuan. Jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong tuan? Tanya Abu Nawas. Ya benar, jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini, Tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu." Terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut.